Karena yang kemarin kita buat di awal kemarin ternyata sudah banyak yang melanggar, banyak yang tidak mengikuti hasil dari keyakinan yang dibuat bersama. Tidak boleh miso, isi enes yang belum miso. Terus apa lagi? Kemarin yang pernah dibuat. Tidak boleh mengapa. Hah? Tidak boleh mengapa. Tidak boleh apa? Ya, tidak boleh mengolok atau tidak boleh mengata-ngatai dengan nama orang tua. Hah? Tidak boleh dipatah. Oke. Nah, sekarang satu anak saya minta membuat, nanti semuanya tak gilir, semua saya gilir. Kata-kata yang dipakai harus yang positif. Halo, kata-kata yang dibuat itu harus kata-kata positif. Positif itu apa? Bukan kata-kata bilangan kata tidak boleh. Jadi kata-kata yang digunakan kata-kata yang baik. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sepenuhnya. Oke. Dari Cica dulu. Ya usah, kamu buat yang kamu inginkan apa ya? Boleh. Silakan salah satu ya. Tidak boleh ngolok. Dari Mesa yang kedua. Ayo. Ini kalau sudah nanti dibuat keyakinan peraturan kelas ini harus disepakati bersama. Kata-katanya kalau bisa jangan menggunakan kata tidak. Boleh tapi nanti melaksanakan piket sesuai jadwal. Coba saya ingin tanya, kelas kalian itu pengen kelas yang kotor apa kelas yang bersih? Bersih. Kelas yang rame atau kelas yang tenang? Kelas yang bebas tanpa aturan atau kelas yang ada aturan? Kemudian kelas yang di situ bisa saling menghormati atau kelas yang sakarepe dhewe lolokan bebas? Terus yang datangnya ke sekolah itu sakpenake dhewe apa ketika sekolah itu diatur sesuai jadwalnya? Diatur. Pengennya kan semuanya diatur. Keyakinan kelas ini harus semuanya dengan lega hati untuk melaksanakan belajar dari yang sudah. Ada yang mungkin tidak suka, ada yang mungkin tersakiti, atau ada yang mungkin ketika membuat aturan, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu skopnya adalah untuk membuat suasana kelas ini menjadi nyaman agar semua bisa saling menjalankan tugas masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk kelas ini biar nyaman. Tidak boleh mengolok-olok. Kata ini saya ubah menjadi kata positif. Kata yang tidak boleh mengolok-olok ini saya ganti dengan berkata yang santun atau berkata yang sopan dan santun kepada siapapun. Siapapun ini siapa? Karena
sopan itu apa? Ya tidak mengolok-olok, tidak menyakiti. Itu. Kemudian berikutnya tidak ada uang kas. Uang kas ini keperluannya untuk apa toh? Hias kelas. Ayo. Untuk keperluan kelas, ada untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin mendadak. Contohnya kalau misalkan ada yang temannya sakitnya, misalkan lama, bisa 3 hari lebih, nanti disepakati untuk dijenguk dan lain sebagainya. Jadi uang kas itu perlu apa enggak? Perlu. Coba. Kemudian berikutnya tidak boleh nufak. Tidak boleh nufak itu kalau misalkan diganti dengan bahasa yang lebih berikutnya tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar ini. Tidak boleh bertengkar ini. Saya ganti kalimatnya. Dengan teman harus menyayangi, dan menghormati dengan ya ucapan ketika temannya berbicara, kasih kesempatan. Ketika temannya berpendapat, beri dia apa? Waktu. Oke, berikutnya yang sementara kita buat 9 itu untuk kalian, silahkan nanti menyesuaikan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian buat ini. Semuanya saling menjaga agar kelas ini berjalan dengan lancar, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bersama dapat berkumpul di acara ini dalam rangka diseminasi budaya positif, dalam rangka melaksanakan tugas kami, saya dan Pak Chandra, untuk mensosialisasikan budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk tugas TGP Angkatan 9 tahun 2023. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan terang kebenaran dengan landaran agama Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mohon maaf di siang hari ini di sela-sela waktu yang seharusnya istirahat, Bapak Ibu kami repotkan, Bapak Ibu masih kami libatkan dalam kegiatan ini yang insya Allah durasinya untuk kegiatan ini adalah minimal 1 jam dari sekarang. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada yang tertarik dengan guru penggerak yang menggerakkan ini, kami memberikan gambaran ya salah satu tugasnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, jadi kami di sini selaku guru, calon guru penggerak, dan saya alhamdulillah kepala sekolahnya itu juga calon guru penggerak, sehingga kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, sehingga acara atau kegiatan-kegiatan ini bisa lebih ringan karena dijalankan oleh 2 orang. Pak Chandra di sini nanti stereotip, jadi 2 tugas beliau yaitu sebagai kepala sekolah dan tugas kedua yaitu sebagai rekan calon guru penggerak.
Untuk waktu pertama kami sampaikan untuk Bapak Chandra selaku Kepala Sekolah untuk memberikan kata-kata pembukaan pada kegiatan sosialisasi budaya positif di SDN Negeri Tanjung Sari Pacitan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Tanjung Sari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada hari ini saya dan panjenengan semua masih bisa melaksanakan tugas kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita, kepada guru besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga dengan sholawat yang selalu kita lantunkan itu besok di yaumul kiamat membawa dan memberikan manfaat berupa syafaat bagi kita di yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Tanjung Sari yang saya hormati, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni bahwa di sini Pak Fatoni dan saya itu akan menyampaikan salah satu tahapan dari kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9, yang mana kegiatannya adalah aksi nyata untuk menyampaikan, untuk menularkan budaya positif, dalam hal ini adalah disiplin positif untuk sekolah. Jadi di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni, pada kesempatan ini saya di posisi sebagai kepala sekolah. Namun nanti di kegiatan diseminasi atau di kegiatan penyampaian materi itu saya dan Pak Fatoni berkolaborasi. Jadi ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, posisi saya bukan sebagai kepala sekolah, tapi tetap sebagai guru. Nah, disinilah nanti Pak Fatoni dan saya akan berkolaborasi menyampaikan budaya positif. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah apa toh sebenarnya budaya positif itu. Dalam hal ini adalah disiplin positif. Kenapa itu perlu kita berikan kepada murid-murid kita? Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan di sini adalah tujuan dari disiplin positif atau budaya positif ini adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita. Ya, untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat murid-murid kita di sekolah itu, ketika mereka melaksanakan peraturan sekolah, ketika mereka belajar, ketika mereka melaksanakan keyakinan kelas, ternyata motivasinya selama ini itu belum berasal dari diri mereka sendiri, belum berasal dari dalam diri mereka sendiri. Rata-rata yang terjadi bukan hanya di SD kita, tapi mungkin juga di sekolah yang lain, motivasi anak-anak itu misalnya ketika anak-anak mematuhi aturan sekolah agar apa? Agar mereka tidak dihukum. Jadi apa? Ada motivasi dari luar. Padahal yang kita inginkan adalah mereka memiliki motivasi dalam diri. Oh, jadi saya harus belajar itu agar saya lebih baik lagi. Oh, saya harus melaksanakan keyakinan kelas, peraturan di sekolah itu karena apa? Agar saya juga bisa menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Nah, ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fatoni dan saya, sehingga apa? Nanti ke depan, meskipun panjenengan belum mengikuti kegiatan guru penggerak, namun nantinya dari hasil yang akan Pak Fatoni dan saya sampaikan ini, panjenengan punya gambaran, panjenengan memiliki pencerahan
bahwa untuk melaksanakan budaya positif melalui disiplin positif ini caranya seperti ini. Nanti kita akan belajar misalnya tentang motivasi atau kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, ya. Jadi selama ini terjadi semacam miskonsepsi, ada semacam salah kaprah. Salah kaprahnya apa Bapak Ibu? Bahwa selama ini kita menganggap bahwa kita posisi kita di guru itu kita bisa mengontrol murid-murid kita. Padahal ternyata tidak seperti itu. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Fatoni dan nanti akan dilanjutkan oleh saya. Bapak Ibu, materi untuk hari ini sebenarnya menarik. Nanti akan panjenengan rasakan sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pengantar dari saya selaku kepala sekolah. Harapan saya semoga kegiatan ini nanti membawa kemajuan yang lebih baik bagi pendidikan di SD Negeri Tanjung Sari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Fatoni. Terima kasih Pak Chandra. Untuk Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini sejenak kita mencoba mereview tentang langkah-langkah kita yang selama ini kita belajar, yang selama ini kita juga mengajar. Nah, ternyata ilmu itu terus berkembang. Jadi kita pelajari dulu ketika waktu kuliah, ketika kita itu dulu menempuh di bangku kuliah dengan berbagai macam teori, ternyata teori itu semakin lama semakin tertinggal oleh teori-teori baru yang dulu benar sekarang bisa salah, atau sebaliknya yang dulu salah bisa juga sekarang itu benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di sini nanti kita akan belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SDN Tanjung Sari tercinta. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju nggak kalau saya punya pernyataan seperti tersebut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Sarifah, pripun? Setuju? Boten ada nilai ini Bu. Jadi itu pendapat saja. Pendapat untuk ini tentang pernyataan apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan? Bisa membuat jerah. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bu Wiji setuju atau betul? Kalau membacanya oke, nggak masalah, tapi kalau menyapunya jangan dulu. Pernyataan yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Beda, betul? Alhamdulillah setuju. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi hukuman, kata-kata hukuman itu untuk di kurikulum Merdeka itu sudah harus hilang dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran di lingkungan pendidikan. Ada yang disebut dengan sekolah ramah anak. Apapun yang terjadi kita harus ramah, karena anak itu tidak ada yang salah. Teorinya awal seperti itu. Terlepas di lapangan, ya mungkin kita dihadapkan kepada situasi yang luar biasa dengan latar belakang di rumah, latar belakang rumah tangga, lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin ya kita berpikir sejenak. Gitu. Kemudian berikutnya ada beberapa hal yang dalam budaya positif itu harus dicermati, yaitu yang pertama yaitu untuk perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Nah ini yang perlu dijelaskan panjang nanti di restitusi, karena ini adalah rumus terbaru untuk mensolusikan
menginstruksikan jika ada yang melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu diistilahkan dengan kesepakatan, atau lebih dulu lagi dengan peraturan atau tata tertib. Sekarang diistilahkan dengan istilah baru yaitu keyakinan. Kenapa kok nggak peraturan, kok keyakinan? Nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian segitiga restitusi. Jadi langkah segitiga restitusi ini yang menjadi tumpuan dari permasalahan yang bisa diselesaikan dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pada proses pembelajaran yang dulu itu awalnya guru menjadi pusat pembelajar. Jadi guru itu ya yang menyampaikan dengan berbagai macam metode. Kalau dulu lebih terpusat di guru, ceramah atau penugasan. Kemudian juga di situ siswa hanya datang, kemudian duduk, diam, mendengarkan guru menyampaikan sesuatu. Kalau perlu mencatat, lah sekarang paradigmanya itu berubah seiring dengan perkembangan zaman, yaitu ketika siswa pun sekarang sebenarnya sudah melakukan proses yang namanya literasi dalam lingkup terbatas. Contohnya apa? Anak itu sekarang sudah belajar dari TikTok banyak, walaupun belajarnya itu dalam tanda kutip belum dipilah-pilah. Apa yang disajikan oleh medsos itu masuk semua, artinya diterima semua. Belum ada filter untuk itu, sehingga anak itu sebenarnya sudah literasi, sudah belajar dengan teknologi. Jadi guru bukan satu-satunya sumber informasi, keluarga bukan satu-satunya sumber informasi. Anak dapat menyerap informasi yang luar biasa itu dari media sosial yang bahkan anak kecil pun sekarang sudah punya akses ke situ. Gitu. Jadi untuk proses itu kita guru harus menyadari bahwa anak itu sudah punya bakat dalam hal apa? Dalam hal literasi, tinggal mengarahkan saja. Kemudian di era yang sekarang di kurikulum merdeka yang paling utama itu adalah yaitu yang disebut dengan berdiferensiasi. Artinya murid itu dari model A sampai model Z, dari yang kemampuannya minimal sampai maksimal memang tidak boleh disendirikan. Artinya tidak boleh diplot. Oh, ini SLB tempat anak-anak yang dalam tanda kutip luar biasa, tapi dengan mungkin keterbatasan tertentu, kecacatan tertentu atau kekurangan tertentu. Sekarang sudah sama. Bahkan tunagrahita itu bisa masuk di sekolah reguler. Anak yang dalam tanda kutip tidak bisa membaca, tidak bisa berkomunikasi baik pun sekarang bisa, harus diterima di sekolah semuanya. Sehingga ini memang ya dulu di era-era dulu ini tidak dilakukan seperti itu. Dulu di periode sebelumnya untuk anak-anak khusus ya disekolahkan di tempat yang khusus, gurunya khusus. Sehingga kalau dulu memandangnya mudah, mengelompokkan itu lebih mudah daripada dicampur. Nah, paradigma yang sekarang dalam pembelajaran itu, paradigma baru itu campur. Guru nege sing mulang antara anak yang luar biasa dalam tanda kutip, dia tidak bisa membaca, sampai anak yang pintar kumpul jadi satu. Nah, sekarang yang dituntut sekarang gurunya malahan. Nah, inilah guru mau nggak mau harus mau karena kebijakan. Jadi ketika dalam proses ini guru dituntut harus mau belajar tentang bagaimana membelajarkan siswanya. Terutama Bapak Ibu yang sudah di kelas 1, 2, 4, 5 yang sudah mengenal dengan Kumer, dengan istilah penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu di situ di poinnya dikuatkan tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang
yang sangat kesenjangannya itu sangat jauh itu. Kemudian berikutnya terkait dengan paradigma yaitu baru dalam belajar. Lah ini yang menjadi bahasan kita. Kalau dulu dengan menangani siswa memfisik intinya itu kapok pedih kalau dulu, kalau anak sekarang enggak. Nah, jadi ada istilah ilusi. Ilusi itu maksudnya semu. Jadi ketika kita mampu mengontrol murid itu sebenarnya hal yang semu. Hari ini kita hukum keluar dari kelas maka anak sudah berubah. Besok kejadian yang sama diulang lagi. Artinya kontrolnya itu hanya semu, hanya sesaat saja. Kemudian berikutnya bahwa kritik itu bisa membuat orang bersalah dan bisa menguatkan karakter. Jadi mengkritik itu lebih ke arah ke negatifnya, sehingga orang mengkritik itu ya dalam tanda kutip, kalau dulu nggak masalah, kritik itu malah diminta mohon kritik dan caranya. Tapi sekarang itu nggak boleh. Jadi kritik itu ternyata tidak membangun. Jadi hanya sesaat. Jadi hanya sesaat, mampu mempengaruhi sesaat pribadi seseorang. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini hal yang mungkin kita mau nggak mau ya, penguatan positif itu pujian, kemudian memberi hadiah ataupun ya semacam memberi kesempatan yang lebih ke siswa untuk berekspresi, itu sebenarnya untuk efektivitasnya juga bisa dipertanyakan. Iya sekarang berlomba-lomba, tapi bisakah anak itu nanti berlomba terus-menerus itu. Kemudian berikutnya bahwa yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, semua yang ini kan semua yang dilakukan guru sebenarnya dari 4 hal ini adalah semua yang dilakukan guru yang dulunya itu adalah sebuah kewajaran. Wajar hampir semua guru melakukan hal yang seperti tersebut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi ada 2 hal yang membedakan, yaitu antara kontrol dan stimulus respon. Kalau dulu itu lebih mengontrol, ngandani bocah, madoni, meloroi, intinya ya mengintimidasi dengan mungkin kata-kata ataupun dengan menunjukkan fisik, jewer, itu teorinya kontrol. Nah, sekarang lebih diarahkan ke stimulus respon. Anak itu direspon, jadi dikasih respon. Contohnya adalah misalkan kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi orang yang mau kita mengakui, baik siswa misalkan gen tertib atau biar rajin sholat, maka kita stimulus mereka. Tapi kalau dulu perubahannya yaitu berusaha memiliki pandangan orang lain tentang dunia itu, maksudnya gini, kita berusaha bahwa orang lain tentang dunia itu disamakan dengan apa yang kita pandang. Tentunya ini nggak mungkin. Siji anggit katanya. Jadi orang itu mempunyai persepsi masing-masing terhadap dunia. Ya, walaupun di situ nanti ada kebenaran universal. Kemudian berikutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian, kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu jelas. Artinya perilaku apakah itu positif, apakah itu negatif, itu contohnya anak ada saklar, dolanan, sebenarnya itu negatif, tapi ya dia punya tujuan. Tujuannya apa ya? Anak sendiri yang tahu. Misalnya ada kertas disobeki, sobek, diabrak-abrak, itu punya tujuan. Jadi entah baik ataupun tidak baik, positif atau negatif, semua itu ada tujuannya. Kemudian berikutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi katanya di teori sebenarnya semu. Jadi kalau bisa mengontrol ya sebentar, artinya hanya waktu-waktu tertentu. Kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya ini, ketika diajak dalam tanda kutip dengan kata-kata itu tidak bisa, maka biasanya muncullah paksaan. Nah, menengo pisan mbok yo aja rame-rame. Ketiga, goblok. Menengo. Nah, itu contohnya. Yang ketiga ini sudah memaksa. Jadi menggunakan metode bertahap. Jadi ketika membujuk itu sudah tidak diindahkan, tidak dilakukan, biasanya memaksa dengan ya bisa kata-kata ataupun dalam bentuk fisik. Kemudian berikutnya, menurut stimulus respon, model berpikir untuk dalam stimulus respon itu menang atau kalah. Jadi ada semacam dialog. Nek orang menang yo kalah, enek kemungkinan kalah. Tapi kalau teori kontrol, pokoknya kudu menang. Artinya saya yang berkuasa. Itu kalau menurut teori kontrol. Tapi kalau stimulus respon ya dipengaruhi, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udah. Ada kemungkinan untuk kalah. Tapi kalau kontrol itu terpaksa diusahakan sak iso-isone, bahkan sampai mungkin menghardi atau memaksakan dengan hal yang lain. Bapak Ibu, ini ada disiplin positif menurut William Glasser. Ini yang punya teori tentang budaya positif itu adalah William Glasser, dan inilah yang dijadikan acuan dari modul kami di modul 14. Dari satu kotak ini dibahas menjadi satu buku kira-kira 121 halaman. Jadi awalnya ya hanya satu kotak ini. Jadi yaitu untuk teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau manusia itu punya pengetahuan tentang ini, sebenarnya bisa mempengaruhi orang untuk hal apapun. Artinya untuk hal apapun. Menurut teori motivasi, untuk menghindari hukuman, misalkan motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Teori yang ketiga itu adalah, jadi orang termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu itu karena didasari oleh 3 itu. Nyambung ke orang sholat, aku ada sholat berdoa. Nah, ada semacam ketakutan atau ada semacam di benaknya itu dia takut akan hukuman. Atau misalkan orang melakukan semacam perlombaan yang mungkin harus sampai berpayah-payah, misalkan mendaki gunung atau lari berapa kilometer, itu sampai istilahnya fisiknya terformidabis, itu misalkan untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan imbalan. Ada juga yang orang motivasi melakukan sesuatu itu yaitu untuk yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Aku jadi sawang wong, jadi ketok iso atau yang lain sebagainya, itu untuk menghargai diri sendiri. Walaupun ini dalam hal ini bisa positif, bisa negatif, menimbulkan kesombongan atau riya atau yang lain-lain. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu untuk 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu arahnya dari kelima posisi kontrol itu nantinya kita diletakkan pada posisi yang kelima, yaitu sebagai posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Yang pertama saja saya bahas dulu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, contohnya membentuk semacam tata tertib, membentuk peraturan-peraturan, di mana peraturan-peraturan itu nanti adalah untuk menguatkan agar bisa dilaksanakan, maka ada sanksi di belakangnya. Jika tidak melaksanakan, maka ada misalkan tidak dapat nilai, misalkan berdiri ataupun yang lain. Jadi
guru itu kalau dia memposisikan sebagai penghukum, maka dia ya anak tidak dijak rembukan, dijak dialog, tapi langsung dikei hukuman, artinya dikei perlakuan. Jadi nanti yang membedakan antara hukuman kemudian nanti keyakinan kelas atau peraturan kelas, yang membedakan adalah dari sisi itu. Nek keyakinan kelas itu murid dijak jagongan, kesepakatan kelas, dijak ngobrol opo sing arep kok lakoni, nek ora kok lakoni piye. Nah itu nanti kaitannya dengan kalau misalkan di posisi keyakinan. Tapi kalau di posisi penghukum, murid ngerti-ngerti dihukum, istilahnya tidak ada anak diajak untuk berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan. Kemudian posisi kontrol berikutnya, kalau guru itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Sering guru itu membuat semacam langkah-langkah untuk dudoke. Kalau anak sudah ketika dikandani angel dituduhi, nang orang sakit bapakmu, orang sakit mbokmu, orang sakit gurumu, terus dia kan koyo ngene awakmu kok isih ngono lah. Itu kan nanti kalau anak diteter dengan kalimat itu, nanti anak itu lama-lama akan merasa, oh iya aku ora bener. Jadi nanti tugas guru juga selain sebagai penghukum, yaitu posisi berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman itu mengajak anak untuk ketika dalam hal pembelajaran, dalam hal berkomunikasi itu memang betul seperti teman-teman itu apa? Ada identik dengan guyon. Jadi nek wong kekancan itu guyon, ada candaan. Jadi tidak ada hukuman. Misalkan misalkan anak terlambat, ini aku terlambat. Anu Pak, memang keturun. Loh, ada yang turun sampai biro. Anu Pak, kau main game. Terus berarti besok main game ya. Besok turunnya untuk sore. Dan bisa tangin esok. Saya kira seminggu apa? Contohnya seperti itu. Itu memposisikan sebagai teman, walaupun tidak ada guyon, tapi tidak ada sanksi. Tapi memperlakukan murid itu sedemikian dekat. Jadi kayak santai lah, intinya santai. Itu kalau guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau itu adalah ketika guru dia tidak menghukum, tapi dia apa yang dilakukan siswa itu, situasi yang ada di sekitar siswa itu ketika ada pelanggaran, ketika ada hal yang nggak benar dari keyakinan kelas yang diabaikan, itu guru tidak memposisikan menghukum siswa ataupun ngajar, tapi cuma kok disawang ya. Jajal saka tapi misalnya cah gelut kok disawang dhisik sebelum ada hal yang membahayakan. Tapi kalau sudah ada hal yang membahayakan, baru guru ikut campur tangan. Di awalnya guru hanya diam saja melihat anak mensolusikan sendiri, kancane mulai, kemudian membuat solusi-solusi sendiri. Guru hanya melihat. Itu kalau guru sebagai pemantau. Kemudian kalau guru sebagai manajer, nah ini yang nantinya menjadi tugas utama dan menjadi paradigma pembelajaran baru untuk guru, yaitu untuk membuat budaya positif itu ya dengan posisi manajer. Dengan langkah-langkah manajer ini ya, manajer ini maka semua cara ya dia menghukum, ya dia membuat rasa bersalah, dia juga sebagai teman, dia juga sebagai pemantau. Manajer itu utuh, yo ngandani, yo ngetokne, yo nyedai, dijak guyon, dijak dolanan, tapi ya ada membuat anak itu nanti bisa merasa salah, mengetahui kesalahannya dengan sendirinya itu. Kemudian berikutnya menurut William Glasser ada yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian dari perbedaan itu ada yang disebut kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu yang semuanya sama. Pada prinsipnya manusia itu semuanya berbeda kebutuhannya.
Tapi ada hal yang dasar yang itu sama, yaitu untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan itu terkait dengan pengakuan ke orang lain, jadi diakui keberadaannya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu sama, semuanya ingin memiliki seperti itu, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Ini tidak saya sampaikan semua Bapak Ibu karena ada 43 slide. Luar biasa, nanti saya berbagi dengan Pak Chandra. Kemudian berikutnya, apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Nah, belajar bukan menegakkan sesuatu aturan, tapi disiplin itu adalah belajar Bapak Ibu. Jadi yang mungkin kita ketahui, kita pahami tentang disiplin itu terkait biasanya dengan aturan. Padahal makna disiplin itu sendiri sebenarnya bukan aturan, tapi adalah belajar. Yaitu manusia itu kan mempunyai kecenderungan umum, yaitu biasanya menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau nek omah disiplin yo pun nek dihukum yo diloke yo di itu biasanya malah tidak misalkan dipuji dengan kata lain, wah hebat kamu ya, dan sebagainya. Nggak ada biasanya. Jadi kalau orang yang nggak disiplin biasanya yang dilakukan pertama adalah yaitu yang tidak nyaman, dihukum, kon melayu, kon nulis piro, misalkan itu kok misuk, mau istighfar, ping 50 misalkan. Lah itu kan nggak nyaman gitu. Jadi biasanya memang lawan kata ataupun nanti dalam hal penegakan disiplin biasanya itu malah kehukuman gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini Bapak Ibu, jadi kepatuhan. Jadi disiplin itu biar kelasnya, misalnya kita buat aturan kelas, biar kelas itu tertib. Anak tidak boleh rame, misalkan kesepakatannya. Kemudian ada misalkan tidak boleh saling mengolok-olok, atau mungkin tidak boleh datang terlambat, atau mungkin tidak boleh keluar kelas sebelum waktu istirahat. Kemudian mungkin harus mengerjakan tugas rumah dan lain sebagainya. Itu kata disiplin itu biasanya unsurnya adalah unsur yang cenderung untuk mengarahkan orang kepada kepatuhan. Nek orang patuh berarti orang disiplin. Padahal makna kata disiplin itu sebenarnya belajar. Nah, proses belajar itu kan tingkatannya macam-macam. Enek sing wis pinter, enek sing kurang pinter. Pasti enek sing wis disiplin, mungkin disiplinnya hanya setengah-setengah. Wis garap tugas tapi dari 10 nomor baru dikerjakan 2. Itu sudah kategorinya disiplin, tapi masih dalam tanda kutip kurang disiplin. Karena apa? Harusnya 10 kok baru dikerjakan 2. Kemudian berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini kata-kata yang mungkin asing Bapak Ibu untuk kita, istilah kebajikan universal. Kebajikan universal itu nek wong Jawa niki kata-kata becik, ngono ki ra becik. Becik itu kan luas sekali. Jadi kebajikan universal itu yaitu apa yang dipandang baik oleh banyak orang dan bersifat umum, siapapun entah suku, agama, golongan ataupun kepercayaannya. Kalau mengatakan itu baik ya insya Allah semua orang itu mengatakan itu baik. Kemudian berikutnya adalah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri. Kemudian bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang pengaruh dari luar. Ya bisa hukuman, bisa yang lain-lain. Misalnya kepingin dapat hadiah, mungkin lagi kepingin apa nilainya baik. Jadi untuk berperilaku positif atau disiplin itu kalau bisa jangan karena pengaruh dari luar. Walaupun sebenarnya yang positif, aku boleh hadiah, kan tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Itu. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang pertama adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang
diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen, itu juga tokoh untuk yang dalam hal budaya positif. Yang berikutnya adalah nilai kebajikan universal itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu juga secara umum semuanya bertuhan, semuanya meyakini adanya Tuhan dan berbuat baik, berakhlak mulia. Kemudian nilai kebajikan berikutnya yaitu adalah mandiri. Mandiri, benar kritis. Kemudian kalau dalam kehidupan kita sebagai guru mengenal istilah kurikulum merdeka, ada yang disebut kebajikan yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu dari saya cukupkan. Ini nanti mungkin Pak Chandra langsung ke ini aja, ke arah restitusi nanti, biar nanti waktunya tidak terlalu panjang. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni. Saya kembali ke slide yang ini. Jadi kalau kita bicara tentang disiplin positif, itu berangkatnya adalah dari teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ya, tentang teori kontrol atau teori pilihan. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pengantar tadi Bapak Ibu, ternyata kita selama ini terjebak dengan ilusi atau dengan bayangan kita. Kita menganggap posisi kita sebagai orang dewasa itu kita bisa mengontrol perilaku orang lain, tapi ternyata tidak. Bahwa kontrol itu hanya efektif pada diri kita sendiri. Bahkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita tidak bisa mengontrol mereka. Kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan mereka. Ini sebagaimana filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ya. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa menginginkan anak kita harus baik seluruhnya boten saged. Jadi kita hanya menuntun sesuai dengan kodrat alami dan kodrat zaman. Ya. Di sini dari teorinya Dr. William Glasser itu disampaikan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ternyata kalau kita melihat anak-anak yang melanggar peraturan, anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, itu mereka juga punya alasan. Misal, ketika panjenengan mengajar di kelas, kemudian ada anak yang tidak bersemangat dalam belajar, itu harus kita cari dulu apa sumber permasalahannya. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhannya apa? Mari kita cari. Bisa saja mungkin dia tidak bebas. Karena bebas di sini maksudnya adalah dia bebas untuk memilih. Atau bisa juga karena mungkin penguasaan. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni, penguasaan ini adalah bagaimana seseorang itu mampu menguasai suatu kemampuan, suatu keahlian, suatu keterampilan, dan itu diakui oleh orang lain, diterima oleh orang lain. Atau bisa juga karena misalnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Barangkali dia merasa lapar. Nah, atau mungkin ketika dia berangkat dia dalam kondisi yang tidak sehat, maka dari itu di sini kita perlu mencari akar permasalahannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah di sini di teori motivasi. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang motivasi seseorang, ya,
yang kita harapkan dari disiplin positif ini adalah bagaimana anak-anak kita itu melaksanakan sesuatu itu karena dorongan dari dalam dirinya, berdasarkan keyakinan yang sudah dia miliki. Ya, karena apa? Ternyata kalau dalam teori motivasi ini, seseorang melakukan suatu hal itu ada berbagai macam motivasi. Bisa karena untuk menghindari hukuman. Jadi saya berperilaku, saya melaksanakan tugas itu biasa tidak dihukum oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah, itu. Kemudian yang ketiga bisa untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari menghargai diri sendiri ini yang perlu kita tekankan di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tanpa memandang suku, agama, ras. Misalnya seperti ini. Menghormati diri sendiri dan orang lain itu dimanapun dianggap sesuatu hal yang benar. Apakah itu di masyarakat kita, di suku Jawa, suku Sunda, Kalimantan, Bali. Memang kita harus menghormati diri sendiri dan orang lain, tidak menyakiti. Nah, gitu ya. Kemudian jadi dari sini nanti dari disiplin positif ini ya, yang awalnya kita berangkat dari teori atau dari keyakinan stimulus respon seperti yang disampaikan oleh Pak Fatoni tadi, kita menstimulus anak agar mau mengikuti perilaku kita. Namun sekarang kita ubah menjadi apa? Menjadi agar anak itu berperilaku sesuai dengan dorongan yang ada dalam dirinya, dan itu dilandasi oleh kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang sudah dia miliki. Lanjut. Jadi ini Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia. Nah, Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline paling tidak ada tiga motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan ini ternyata yang sering dilakukan oleh anak-anak kita, yang sering kita lakukan. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya begini, saya mengikuti diklat, saya mengikuti pelatihan agar saya dapat sertifikat, agar saya dipuji oleh pimpinan. Nah, padahal semestinya kita ikut diklat, kita ikut pelatihan, itu tujuannya apa? Meningkatkan kompetensi kita. Ini yang perlu kita rubah sekarang paradigma kita. Berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi, yaitu tadi, misalnya anak itu belajar, itu bukan karena dia dituntut harus belajar, tapi dia merasa bahwa dengan saya belajar, maka saya bisa meningkatkan kualitas saya. Dan itu memang berat Bapak Ibu. Karena apa? Memang anak-anak kita belum memiliki hal tersebut. Maka di sini tugas kita sebagai guru, sebagai orang dewasa adalah nuntun. Kita hanya menuntun dan mengarahkan. Karena ternyata berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru ini fungsinya sama dengan petani Bapak Ibu. Jadi ibarat kata kita itu menanam padi di sawah, treatmentnya sama.
kita kasih air, kita kasih pupuk. Nek wong Jawa ngarani yo matun barang. Kita ambil rumput yang ada di sekeliling sawah itu agar tidak mengganggu benih padi itu. Nah, ketika panen, apa yang terjadi? Yo enek sing gabuk, enek sing mentes. Nah, tapi kan prosesnya sama. Kita sudah memupuk, kita sudah memberi pengairan, kita sudah merawat. Dene kemudian kok hasilnya nggak sama, ya sudah, itu memang kodrat alami anak. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa padi yang kita tanam harus tumbuh 100%. Boleh saya? Ini lanjut Pak, monggo. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni bahwa ada konsep disiplin, ya. Ada hukuman, ada penghargaan, dan nanti ada restitusi. Kita akan belajar sama-sama di sini. Nah, ternyata kalau itu dibuat menjadi dua buah bagian, ya, identitas. Jadi untuk hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Kuncinya begini Bapak Ibu, kalau hukuman itu prinsipnya kita tidak pernah melakukan kesepakatan dengan anak. Ketika anak melakukan kesalahan langsung dihukum serta-merta. Nah, itu hukuman. Dan itu efeknya adalah yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Bahkan yang paling bahaya itu bisa menimbulkan dendam kepada murid. Bapak Ibu tentunya masih ingat kejadian yang ada di Demak kalau tidak salah. Ada seorang murid dari madrasah aliyah setingkat SMA yang dia menganiaya gurunya, membacok gurunya, gara-gara dia dihukum karena tidak mengumpulkan tugas. Apakah kita ingin kejadian ini terjadi di sekolah kita? Ternyata bahayanya seperti itu kalau kita menerapkan hukuman Bapak Ibu. Itu bisa menjadi bom waktu. Nah, berikutnya adalah penghargaan. Nah, selama ini kita menganggap bahwa reward atau penghargaan itu bisa menimbulkan motivasi, bisa membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Ternyata tidak. Jadi filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari aksara Jawa yang 20 itu kalau diberi sandangan apapun, ulu, suku, tarik, tarung, lepet, layar, dia masih bisa berbunyi. Namun manakala dia dipangku, maka dia mati. Dia akan menjadi huruf konsonant. Nah, ternyata penghargaan juga seperti itu. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Jadi ternyata ada sebuah penelitian, ketika seorang anak atau seseorang itu magang di sebuah penerbit, dia diberi tugas untuk membuat tulisan. Awalnya dia produktif Bapak Ibu, dia bisa menulis berapapun yang dibutuhkan. Namun ketika lama-lama tulisannya dia diberi rewardnya terjadi apa? Produktivitasnya menurun. Nah, ini kalau dalam teorinya Gosen itu disebut dengan dihukum penghargaan ya Pak Tony ya, dihukum penghargaan. Nah, jadi memang kita harus pandai-pandai memberikan reward itu tepat pada waktunya. Kemudian merusak hubungan. Jadi ternyata selama ini kalau kita terlalu royal, kita terlalu royal memberikan penghargaan, itu yang terjadi apa? Anak kemudian menganggap bahwa halah, wong bapak ibu guru karo aku royal memberi
tidak efektif. Nah ini kemudian mematikan kreativitas tadi yang seperti saya sampaikan contoh di awal tadi. Nah, menghukum dengan sistem ranking ini, ya ternyata ranking itu juga membuat apa ya? Ternyata ada sisi negatifnya. Lanjut Pak, mohon. Nah ini tadi ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Nah sekarang adalah restitusi. Ini yang akan kita pelajari bareng-bareng. Jadi ternyata restitusi ini adalah suatu bentuk pendekatan di mana kita mengajarkan pada anak ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara apa? Dengan cara yang lebih baik, dan itu berasal dari dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Jadi penyelesaiannya itu bukan dari kita, bukan dari bapak ibu guru, tapi justru dari si anak. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah dia miliki. Bapak ibu, ya, yang perlu kita tekankan di sini adalah anak-anak kita itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan dasar. Ada yang namanya teori scaffolding. Teori scaffolding itu adalah menyampaikan bahwa setiap individu ketika dilahirkan, dia itu sudah punya konsep dasar, dia sudah punya pengetahuan dasar, dan itu harus ditingkatkan. Contohnya seperti ini. Seorang anak itu sebenarnya ketika dia lahir, itu dia sudah punya konsep tentang bilangan. Namun dia belum paham kalau lambang bilangan 1 itu seperti ini, 7 itu seperti ini. Nah, tapi dia tahu sebenarnya, dia sudah paham. Nyatanya ketika kita punya anak atau mungkin yang sudah punya cucu, kita tanya, kita coba tanya, Tok, nak coba jajal ngitung 1 sampai 10. Bisa kok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meskipun kadang-kadang suka loncat-loncat, kita tinggal ngarahkan saja. Dia sebenarnya sudah paham. Namun misalnya kalau itu dikembangkan dengan lambang bilangan, dia belum paham. Nek 8 itu lambang bilangannya piye toh? Nah, itu dia yang belum paham. Tapi konsep tentang bilangan dia sudah punya. Nah, ini yang sebenarnya sama, pengertian kebajikan itu sebenarnya mereka sudah memiliki. Misalnya saling menghormati, harus baik dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya anak-anak kita sudah memiliki, Bapak Ibu. Jadi pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Jadi kalau restitusi ini anak itu tidak kita hukum. Kalau dihukum maka dia kita pisahkan dengan kelompoknya dan itu menyakitkan. Nah ini ciri-ciri restitusi. Nah ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi bukan untuk mengganti kesalahan, tapi bagaimana anak dari kesalahan yang dia buat, dia bisa belajar dan kemudian menemukan solusi dari permasalahannya. Berikutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada yang namanya hukuman, itu tidak ada. Dan itu tetap akan memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita hanya menyampaikan solusi, kita tanyakan pada mereka. Contoh misalnya ada seorang anak membuang sampah sembarangan. Kita tanyakan pada mereka. Nanti ada, kita belajar tentang segitiga restitusi, itu adalah langkah-langkahnya. Ini saya hanya menyampaikan sekilas saja. Misalnya seperti ini. Tadi kamu kok buang sampah sembarangan itu kenapa? Hanya iseng Pak. Oh hanya iseng ya. Terus kalau kamu seperti itu kamu senang tidak? Ya senang Pak, biasa. Hanya iseng aja. Oke, sekarang seperti ini Pak Chandra tanya misalnya, kalau kamu buang sampah sembarangan, itu kira-kira perbuatan baik apa buruk? Kita tanyakan pada mereka. Oh itu perbuatan buruk. Oke,
Oke, kalau itu perbuatan buruk, sekarang begini. Di sini ini saya menyampaikan kronologisnya ya. Jadi tahapan-tahapan restitusinya nanti saya akan terangkan juga. Jadi di segitiga restitusi itu kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hanya mengarahkan kepada anak-anak agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dari apa yang sudah dia perbuat dengan keyakinan yang dia miliki. Itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu tadi. Jadi penyelesaiannya itu dari dalam diri anak, bukan kita yang menawarkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini kita mencari alasannya apa toh kok dia berbuat seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi perilaku yang khas. Nah itu. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Tuh. Nah ini ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, itu tadi sudah ya, fokus pada solusi. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah jadi kalau tadi ada hukuman itu identitas gagal, sedangkan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Apakah perbedaannya? Nah ini contohnya konsekuensi itu begini Bapak Ibu. Misalnya ketika panjenengan mengajar di kelas, ada anak yang tidak menyelesaikan tugas. Oke, karena kamu tidak menyelesaikan tugas, maka ketika jam istirahat kamu tinggal di kelas, selesaikan tugasmu. Itu namanya konsekuensi. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman tadi, karena kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu harus menulis, saya akan mengerjakan tugas di kelas sebanyak misalnya 1 lembar folio bolak-balik. Nah itu hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi itu kita mengadakan kesepakatan dengan anak. Nah, kemudian ciri-cirinya adalah penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, yang harusnya kita waktu istirahat itu kita bisa istirahat di kantor, terpaksa kita harus mengawasi anak tersebut. Itu, ya. Memakai pendekatan stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Ini ya, lanjut. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini saya hanya mencuplik saja. Kalau penghukum itu tadi, anak misalnya melakukan kesalahan, dia misalnya tidak sholat, maka dihukum. Menulis di lembar folio bolak-balik, saya akan sholat terus itu. Ya, sedangkan misalnya untuk membuat rasa bersalah itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fatoni tadi, bahwa yo ngalah nang mosok orang kesane karo bapak ibu guru, wis kesel-kesel ngajari, nyatane ming koyo ngene, itu akan membuat mereka menjadi kecil hati. Itu. Kemudian kalau teman itu tadi sambil bercanda, ya wis sesuk aja dibaleni. Nah, seperti itu. Sedangkan manajer itu tadi seperti itu tadi. Ya, jadi ada pemantauan. Misalnya kalau tadi dia tidak selesai mengerjakan tugas, maka waktu istirahat konsekuensinya adalah dia harus mengerjakan tugas. Itu manajer. Pemantau. Sedangkan manajer itu tadi kita hanya menuntun supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini pernyataan-pernyataan. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu.
Kalau bahasanya seperti ini, maka itu kita posisinya adalah pembuat orang merasa bersalah. Intinya kita menyalahkan anak karena sudah membuat kita tidak nyaman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, punishment. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini teman. Kalau kata-katanya seperti ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Itu. Next, lanjut Pak. Ini, ya. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, ya. Ini ciri khasnya, ciri-cirinya. Nah, jadi kalau penghukum itu nada suaranya tinggi, getak. Itu, ya. Bahasa tubuhnya, gesturnya ya sing mentolangi, sing dudingi. Nah, itu ya. Nah, kata-katanya seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, ini nada suaranya memelas. Nah, yo ngalah nang Pak Guru iki wis kesel ngajari awakmu meng kowe meng kaya ngono. Ini cirinya seperti itu. Nah, kalau teman seperti itu ya. Jadi misalnya seperti itu, ayo aja rame, kok nek rame, misalnya nek rame ku Bu Saripah didukani Pak Chandra. Nah, ya, jadi aja rame ya. Nah, buat Ibu Guru bangga. Nah, itu teman. Ya, teman. Kemudian pemantau. Nah, ya. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Ini adalah pemantau. Sedangkan manajer, nah ini ya, bahasa tubuhnya tidak kaku dan pendekatan ke murid. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Kalau zaman dulu, zaman saya sekolah, keyakinan kelas ini sama dengan peraturan tata tertib. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Napa pinter-pinter alasannya Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Napa alasannya? Untuk melindungi bapak, gitu. Untuk keselamatan. Nah, berarti nopo keyakinan kelasnya untuk keselamatan. Nah, itu, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan kelasnya apa? Atau keyakinannya apa? Pakai masker, mencuci tangan. Berarti itu tujuannya nopo? Untuk ke arah mana kira-kira? Nopo? Kesehatan. Terutama kesehatan bagi diri kita dan orang lain. Jadi keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal baik, ya, hal-hal baik yang kita yakini bersama. Dan itu kata-katanya singkat-singkat mawon. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak itu memahami, mengerti dan mudah dilaksanakan. Contohnya ini, kira-kira lebih mudah dihafalkan yang mana? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah dengan tertib. Lebih mudah dihafalkan yang mana kalau dari dua kata itu? Budi, tertib toh? Nah, ini wow misalnya. Tidak boleh berlarian di koridor sekolah atau tidak boleh berlarian di tangga dengan keselamatan. Lebih mudah dihafal yang mana? Budi. Kalau anak-anak suruh ngapalkan kira-kira mudah yang mana? Keselamatan. Jadi sebenarnya membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas itu tidak perlu panjang-panjang. Kita hindari kata-kata yang negatif. Kata-kata
kata-kata negatif itu contohnya apa? Tidak boleh, jangan. Nah, kata-katanya harus positif. Niku. Lanjut Bapak. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, ini ya keyakinan kelas itu. Nah, itu kalau di sini itu tabel T dan tabel Y. Contohnya seperti ini ya. Kita ambil kata hormat. Hormat. Kalau memakai tabel T itu ada dua Bapak Ibu, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi dari kata-kata hormat ini, dari aturan atau keyakinan kelas, aturan atau keyakinan sekolah ini, misalnya kita mengambil satu kata hormat, itu penjabarannya bagaimana? Kalau tampak seperti misalnya datang tepat waktu. Jadi ini lebih ke kata kerja operasionalnya, gitu, ya. Jadi kita keyakinan kelasnya hormat, pelaksanaannya bagaimana? Datang tepat waktu. Nah, terus menyapa teman dan guru setiap hari, itu dijabarkan oleh murid-murid. Kita cukup menulis kata hormat saja, itu, ya, itu. Kemudian, nah, kalau tabel Y itu di situ ada tiga golongan. Yang pertama adalah terlihat, terdengar, dan berperilaku. Contohnya misalnya kalau terlihat, misalnya dari kata hormat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya misalnya kalau melihat ada temannya yang kerepotan, yuk saya bantu. Nah, itu bentuk dari terdengar. Sedangkan berperilaku dari kata hormat itu misalnya memberikan salam hormat ketika bertemu dengan temannya di jalan, bertemu dengan bapak ibu guru di jalan, memberikan senyum, ngaruhi, seperti itu. Ya, lanjut apa? Ini ya, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Ini bedanya Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bahwa sampai ini kalau kita bocah tetap kangelan yang ngapalke. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, tanggung jawab. Anak lebih mudah menghafalkan. Gitu, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, kalau menghormati orang lain berarti apa? Kalau kamu tidak mau diganggu, berarti kamu juga tidak boleh mengganggu teman. Gitu. Jadi keyakinan kelas, peraturan sekolah atau peraturan kelas itu dibuat dalam bentuk singkat-singkat saja. Nah, biarkan anak yang menjabarkan berdasarkan tuntunan dari panjenengan sedoyo. Lanjut Pak. Nah, ini nanti yang saya sampaikan tadi, dihukum oleh penghargaan ini tadi. Lanjut. Ini ya. Nah, ini contohnya. Ini hukuman atau konsekuensi ini ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini hukuman. Kalau konsekuensi misalnya menggantikan kertas tugas yang teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ini ya. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dengan murid. Lanjut Pak. Nah ini ya. Jadi ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu ada hukuman. Kalau identitas sukses itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, ini yang akan kita tuju Bapak Ibu, antara konsekuensi dan restitusi ini. Jadi ada perubahan pola pikir. Lanjut Pak. Ini. Nah, ini segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita itu hendak kita hendak membuat anak itu memperbaiki kesalahannya, maka kita bisa pakai pendekatan segitiga restitusi ini. Ada tiga tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah
menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini tahapannya. Dari yang pertama misalnya menstabilkan identitas. Ya, misalnya itu tadi, ketika ada anak membuang sampah sembarangan, itu menstabilkan identitasnya. Nah ini contohnya seperti ini, kata-katanya seperti ini, ya. Jadi, ya, kamu sudah tahu kan kalau membuang sampah itu perbuatan salah. Menstabilkan identitas itu ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu selalu berbuat kesalahan, bahkan termasuk bapak ibu guru. Nah ini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita tidak membuat dia yang sudah salah itu tambah terpuruk lagi. Posisi dia sebagai anak yang harus kita tuntun, yang harus kita pihak, yang harus kita berpihak kepada dia, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai dia kemudian menjadi merasa bertambah salah. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini contohnya seperti ini. Misalnya itu tadi, dia membuang sampah sembarangan. Kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu kok buang sampah sembarangan. Iya Pak, saya cuma iseng Pak, tiba-tiba pengen buang sampah aja. Itu validasinya seperti itu. Oke, kalau seperti itu berarti kira-kira itu perbuatannya baik apa buruk? Buruk. Jadi dia bisa menjawab. Kita cuma tanya, tok nang nek kowe buang sampah sembarangan, kok meneh ning sekolahan, kowe iki kira-kira perbuatan apik apa perbuatan elek? Biarkan mereka menjawab. Ya, perbuatan salah, perbuatan jelek. Oke, kalau perbuatan jelek, kira-kira kamu mau nggak memperbaiki? Kita tanyakan kepada mereka. Jadi tidak serta-merta kemudian kita langsung memberi solusi buat. Nah, kita menawarkan dulu pada mereka. Kalau kamu mau memperbaiki diri, kamu mau apa tidak? Nah, nanti Pak Chandra bantu, nanti Bu Sarifat bantu, nanti Pak Mudi bantu. Misalnya seperti itu. Oke. Menanyakan keyakinan. Nah ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tanyakan keyakinannya. Kalau di sekolah itu misalnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang ada hubungannya dengan menjaga lingkungan itu apa? Misalnya, oh menjaga lingkungan Pak. Contoh nih, tidak membuang sampah sembarangan Pak. Itu. Keyakinan kelasnya itu kalimat yang pendek-pendek tadi, penjabarannya kita tanya pada mereka. Itu. Oke. Nah ini. Menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini, ya, ini guru berkata ini yang ketiga apa tadi ya? Apa? Yang menstabilkan identitas, validasi. Ini keyakinan ya, keyakinan. Nah ini, keyakinan. Kuncinya di sini Bapak. Keyakinan. Ya. Itu. Nah ini intervensi 30 detik. Nah ini ya di sini ya. Lanjut Pak. Refleksinya adalah, jadi setelah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni tadi dengan saya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, kinten-kinten setelah mempelajari materi budaya positif atau disiplin positif ini, apa yang panjenengan rasakan Bapak Ibu? Monggo salah satu, monggo. Nggak ada yang salah nih jawaban. Tur niki mboten ujian. Monggo. Nggih. Dari apa yang disampaikan tadi tentang dunia positif ya, dunia positif. Dari hal itu tadi kita memang selama ini identik kita itu untuk mendisiplinkan anak memang dengan benar. Tapi
beberapa belakang ini kita sudah berusaha juga agar anak itu kedisiplinannya itu tidak disiplin mutlak, artinya tidak disiplin yang dalam arti takut. Sudah saya terapkan di kelas saya, memang juga kita ubah paradigma itu dengan yang diistilahkan tadi, dengan keyakinan kelas tadi, dengan yang konsekuensi dan restitusi tadi. Ya. Tapi kemarin kita kan juga belum tahu istilah itu. Cuma ketika itu pelaksanaan kita sudah mulai kita mulai ajarkan ke anak-anak seperti itu, termasuk seperti nilai kesopanan. Jadi kalau kita tidak panjang lebar kesopanannya, tapi kita langsung sopan apa tidak, hanya itu, hanya seperti itu. Itu mungkin kalau kita sebenarnya sudah dari pengalaman itu kita sudah melakukan. Nah, kita tinggal sekarang penguatan kita untuk lebih ke mengubah paradigma kita seperti itu. Jadi keyakinan kita untuk anak-anak agar disiplin anak-anak itu kita mulai juga dari diri kita juga sendiri. Jadi kita termasuk disiplin waktu, atau kita tidak usah panjang lebar, tapi kita dari awal dari kegiatan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Untuk refleksi yang nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, apa yang jenengan dapatkan dari 2 itu? Baik, terima kasih. Dari pertanyaan yang kedua tentang perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus terang saja, dulu waktu memulai dari pembelajaran di kelas 6 awal tahun ajaran itu, kami sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, ternyata di sini tadi kesepakatan kelas itu berbeda dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi kesepakatan kelas itu sangat panjang lebar dan berbeda dari keyakinan kelas. Nah, tapi untuk anak-anak jika tidak dikhususkan, maksudnya kata-kata tidak khusus itu mereka tidak bisa untuk mencerna. Dan selama pembelajaran di kelas 6 ini, kesepakatan kelas itu memang sudah disepakati bersama-sama. Contohnya, jika siswa tidak membawa buku pelajaran, sanksinya kemarin adalah menyapu atau membersihkan halaman. Ternyata tadi setelah diberikan diseminasi, kok ternyata beda, kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, kemudian tentang motivasi intrinsik, ya kemungkinan mungkin ya di pembelajaran yang selanjutnya kami selaku guru akan mengubah tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati, bagaimana untuk mendisiplinkan siswa dalam pembelajaran sehari-hari. Matur nuwun Bu Ida dan Bu Acan. Jadi terutama yang nomor 2 ini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, tadi sudah disampaikan Bu Ajar bahwa di kelas 6 itu sudah di awal semester sudah dibuat peraturan. Ya, kita masih pakai istilah peraturan. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang salah. Nah, ya, karena kita sudah tahu, kita hari ini sudah tahu ada keyakinan kelas, ya. Monggo nanti, karena begini Bapak Ibu, jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini sifatnya tidak saklek. Itu bisa kita ubah. Kalau memang apa yang kita yakini itu perlu direvisi, tidak apa-apa. Jadi itu tidak harus berlaku dari 1 semester, bukan. Misalnya di tengah-tengah semester perlu ada refreshing lagi, tidak apa-apa, kita buat keyakinan baru, tidak apa-apa. Nah,
Ya. Nah, terus kemudian tadi sudah disampaikan, misalnya disampaikan oleh Bu Anjar tadi, ada anak misalnya ketika hari itu dia tidak membawa buku pelajaran maka menyapu halaman. Nah, itu berarti masuk hukuman atau konsekuensi gitu? Nopo? Ayo. Sanksi gitu. Kesepakatan sanksi gitu. Dan itu murid-murid juga sudah menerima toh? Berarti apa nih Bu? Konsekuensi. Tidak apa-apa. Karena memang konsekuensi itu diperbolehkan gitu loh. Tidak apa-apa. Cuman kalau bisa sebisa mungkin itu jangan terlalu banyak gitu loh. Kita pakai yang restitusi. Gitu oke. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang hukuman ini kita buang jauh-jauh, tidak kita pakai. Nah, kita yang pakai mana untuk mendisiplinkan anak? Kita pakai konsekuensi atau restitusi. Dari 5 posisi kontrol kita tadi, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer, paling tidak dengan setelah kita mendapatkan diseminasi budaya positif atau disiplin positif ini, kita bisa ada di posisi nomor 4, pemantau atau manajer. Karena memang untuk mengarah ke sana itu butuh proses. Ya, namun paling tidak itu tadi posisi penghukum, membuat merasa bersalah dan teman itu jangan kita pakai. Ya, meskipun sebenarnya kalau dilihat dari 5 posisi kontrol itu, teman itu juga bagus, tapi yaitu tadi kalau dihubungkan dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak itu tidak tersentuh. Berarti apa? Anak melaksanakan sesuatu karena motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Pak Fatani mau menambahkan? Bapak Ibu sekalian, terkait ini adalah sesi terakhir terkait dengan refleksi. Jadi yang harus kita ubah itu dari diri kita adalah yaitu bahwa dunia berubah, keilmuan pun bergerak dinamis. Jadi ketika kita dulu mengatakan yang dulu seperti ini jangan diulang-ulang. Karena apa? Dunia bergerak. Jadi ketika ada informasi baru kita harus tanggap, harus mengubah, mengikuti paradigma baru dalam pembelajaran, dalam mendidik anak. Karena yaitu ada keyakinan, kemudian dulu ada kesepakatan, dulunya ada peraturan, ada tata tertib. Semua sebenarnya dalam sebuah kata itu tujuannya sama, yaitu tujuannya adalah untuk bagaimana sistem itu bisa berjalan, guru mengajar dengan nyaman, siswa juga bisa belajar dengan nyaman, dan nanti diharapkan dapat menghasilkan dari tujuan belajar itu sendiri. Jadi ketika dalam hal belajar ini, Bapak Ibu sekalian, kebetulan kami yang dulu, artinya kami yang mengawali di guru penggerak ini seperti ini. Jadi melibatkan Bapak Ibu. Kalau dulu sistem pembelajaran guru menggunakan metode pelatihan, pulang pelatihan, ya sing kliwatan oleh-oleh, kliwatan pirang dino, tapi hilang ilmunya juga ikut hilang. Sekarang model pelatihan guru, pemberdayaan guru ya seperti ini. Ini Bapak Ibu, ketika kita dalam posisi profesi sebagai guru sudah berjalan mungkin ya sekitar 15 tahunan. Itu ketika kita sudah 15 tahun dari ketika kita kuliah dulu, itu dunia akademisnya kita itu sudah hilang, sudah lupa. Piye carane diulang biyen ki dosennya piye wis lali kabeh. Yang kita tinggal itu kemarin saya ngajar ini, besok saya ngajar ini, besoknya juga ngajar ini, dan caranya juga seperti ini. Jadi nggak akan berubah-ubah. Nek barang podo yang disampaikan iki yo ngono kuwi, carane yo ngono kuwi, gek diulang-ulang. Sapa sing ora cekek, saya suwe, saya cekek. Itu jadi Bapak Ibu guru mungkin ya mohon maaf mungkin yang di usia sudah pengabdian 50 ke atas itu kan karena sudah rutinitas berapa puluh tahun seperti itu, akhirnya bukan cegah dalam artian negatif, tapi memang merasakan
kebosanan yang ya kok yang ini ayo ketemu murid pulang hal ledakan apa ya motivasi itu memang kurang. Maka kemarin saya juga gini, ketika kesuwe orang sekolah orang yang ngerasake sekolah senang sasi Bu 9 bulan guru penggerak. Insya Allah nanti saya ini di pengabdian yang ke 19 tahun. Saya dari 2004 kuliah, lulus, mengajar dan sampai sekarang 2023. Jadi sekitar 19 tahun saya sudah mengajar. Iki sekolah neh, jadi ini aku nek misalkan pensiun, nek pensiun tenan usia 2040 itu saya masih sekitar 17 tahun. Jadi ini refreshnya itu wis enek iki untuk seger bisa. Jadi kena teori-teori anyar. Karena ya tadi seperti restitusi, seperti kebajikan universal itu istilah asing-asing. Nah sekarang kenal dunia kita ternyata wis muter. Perasaan kita kok cepet temen ujuk-ujuk wis umur sakmene, ujuk-ujuk wis umur sakmene, wis tambah opo jajan. Jadi kita ya mungkin ya murid kita yang ganti tapi ilmu kita nggak bertambah. Bapak Ibu kami memotivasi dari yang sudah menjalani guru penggerak ini adalah bulan yang kedua. Alhamdulillah sudah berjalan satu modul, terakhir tes modul 1, tinggal 2 modul lagi. Insya Allah nanti berjalan. Alhamdulillah aman, selamat, orang susut berat badannya. Jadi yang sekarang dibuka adalah pendaftaran angkatan ke-11nya. Jadi Bapak Ibu yang masih berkesempatan, yang masih punya kesempatan silakan. Nanti selain ilmunya tambah banyak, bonusnya dapat sertifikat 360 jam. Bu Saripah, 360 jam. Yang utama ilmunya luar biasa. Ketemu konco, bayang nih, kok pelatihan enek guru TK, enek guru SD, enek guru SMP, guru SMA, enek guru SMK. Nggak pernah saya merasakan itu. Cing guru TK kok nyanyi ya Allah. Guru TK ketemu guru SD ya saya juga baru karena dia ya wah beda. Ketemu guru SMK ya beda. Gayanya ya itu. Makanya SMK. Guru SMA juga sama. Artinya di satu tempat yang sama kok 5 komunitas itu ketemu. Memang luar biasa, tidak membahas tentang mata pelajaran sama sekali, tidak membahas kurikulum dalam artian lembaran-lembaran NPP enggak. Jadi yang dijangkaukan piye carane nyanaoni bocah kecilik teko gitu. Itu mungkin sudah cukup panjang lebar. Pak Chandra, mana menambahkan? Monggo. Cek, Bapak Ibu menambahkan sedikit kemawon. Jadi begini. Kadang kita itu suka takut dengan bayangan kita sendiri. Niki pengakuan kemawon. Sebenarnya saya itu diajak ikut guru penggerak itu sudah ketika angkatan kelima. Angkatan kelima atau angkatan keberapa waktu saya masih di SD Pacitan, di SD yang sebelum saya di sini, saya itu pernah diajak sama teman saya. Pak, ayo Pak, melu guru penggerak. Wes kok sampai iso. Namun pada waktu itu saya belum memiliki motivasi dari dalam diri saya. Cara nek wong ngarani wong Jawa ngarani krempet belum ada. Namun ternyata setelah saya melihat pola pembelajaran dari angkatan 5, angkatan 6, 7, 8 dan 8 seperti Pak Fatoni dengan saya itu angkatan 9. Alhamdulillah kita bisa belajar bareng, kolaborasi bareng, ternyata beda Bapak Ibu. Kalau dulu-dulu mungkin angkatan 1, angkatan 2 sampai dengan angkatan 5 itu mungkin full setiap hari ngadep laptop misalnya. Namun ternyata setelah saya ambil, setelah saya menyelami dunia CGP di angkatan 9 ini, Pak Fatoni angkatan 8 namun pendidikannya ikut bersamaan dengan saya angkatan 9. Itu ternyata yang masih bisa disambi loh ternyata. Ternyata masih bisa disambi, enjoy ternyata. Lah, dan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dalam artian negatif. Contohnya saya dan Pak Fatoni ya sakmene wae. Jadi monggo Bapak Ibu
mulai sekarang silakan, tapi ini saya kembalikan kepada panjenengan. Ini merupakan pilihan panjenengan. Jadi begini, mari kita keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Fatoni, lepas dari GP ya, setelah C-nya hilang jadi GP guru penggerak, kok kemudian ada embel-embel kepala sekolah pengawas, itu hanya bonus. Karena apa? Nilai dan peran guru penggerak itu salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran di lingkungannya masing-masing. Andai kata misalnya selesai melaksanakan guru penggerak ini, panjenengan tidak bisa menjadi kepala sekolah, panjenengan tidak bisa menjadi pengawas, namun panjenengan sudah bisa menjadi pemimpin untuk menggerakkan teman-teman panjenengan yang ada di lingkungan sekolah. Saya bersama teman-teman di kelompok kami di angkatan 9 ini, saya Pak Fatoni dengan Bapak Ibu guru yang lain itu tergabung di kelas 146B ya Pak Fatoni ya. Ada Bu Agil dari SDN Tambak Rejo 2, kemudian ada Pak Isharyanto dari SDN Widoro, dan kebetulan Pak Isharyanto itu juga KS sama dengan saya. Kemudian ada Bu Lulu Farida dari SMA Muhammadiyah, ada Pak Diki Fauzi dari SMK 1. Nah, saya selalu menekankan pada teman-teman saya di 146A dan B itu, kita semua ini ikut guru penggerak ini nanti goalnya, tujuan akhirnya adalah sebagai provokator kebaikan. Jadi kita menggerakkan lingkungan sekolah kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, ini makanya kenapa tadi Pak Fatoni juga sudah mengajak, monggo Bapak Ibu tidak usah takut, ya tidak usah kemudian punya bayangan GP di sini mengaduk laptop, jimit, boten. Dan saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan saat ini itu semuanya ya bagi saya merasa enjoy saja. Ternyata selama ini malah saya dapat ilmu baru, saya mendapatkan pencerahan. Ya, itu saja. Terima kasih tambahan dari saya. Monggo Pak Fatoni. Terima kasih Pak Chandra. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah siang dan materi kami insya Allah semuanya sudah tersampaikan. Harapannya adalah kita sebagai guru, mari kita berbenah diri untuk terus berbuat lebih baik dan semakin baik dengan cara mencari ilmu untuk bagaimana berbuat baik itu. Jadi dilandasi dengan ilmu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali waktunya istirahat kami sita untuk ikut menyukseskan tugas kami, dan di suatu hari nanti kami masih memerlukan, kami mohon kesediaannya kembali untuk membantu kami dalam hal melaksanakan tugas-tugas ini. Dalam menyampaikan, kiranya kami banyak menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan, ada yang menyakiti Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.